Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Intani Dewi dan Kanisrina selaku dosen dan asisten dosen pengajar mata kuliah Perilaku Konsumen dan teman-teman MABE 2 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang konsumerisme dan tanggung jawab sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anzani Laura, dengan 3 NIM terakhir 034. Selanjutnya ada Faris Al-Qodri dengan 3 NIM terakhir 091. Nurinda Utami dengan 3 NIM terakhir 392. Raina Maudi Fajri dengan 3 NIM terakhir 395. Dan Tati Rahma dengan 3 NIM terakhir 407. Pada kesempatan ini, kelompok kami membahas tentang pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh produsen. Kami mengangkat kasus petugas curang SPBU raup miliaran rupiah. Berikut kami lampirkan video kecurangan petugas nakal di SPBU yang meraup untung miliaran rupiah. Yang dilakukan SPBU di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. 5 pegawai yang diperiksa mengaku mendapatkan untung miliaran rupiah dari hasil mengakali dispenser PPM di SPBU. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan alat yang disebut Digital Regulator Stabilizer. Alat ini dipasang untuk mempengaruhi daya listrik ke dispenser pengisian BBM. Alat ini dikendalikan dengan pengendali jarak jauh. Ketika konsumen datang untuk mengisi bahan bakar, pelaku menggunakan remote control untuk mengendalikan takaran BBM. Takaran yang bisa ditipu oleh pelaku biasanya pembelian di atas 20 liter. Pelaku akan mengambil 1 liter dari 20 liter yang dibeli konsumen. Konsumen wajib curiga saat lampu di dispenser SPBU mati. Bisa jadi sedang dicurangi dari jarak jauh. Sementara sih antara 5 karyawan ini kalau per hari dia bisa bagi-bagi per orang 2 juta rupiah. Semua yang ada di SPBU itu tahu bukan pembeliannya? Oh iya, berarti 3 orang itu operator, kemudian 2 pengawas. Ternyata pengawas pun juga. Sekian video yang dapat kami lampirkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Maksud saya Tati. Kepada Tati, dipersilahkan. Terima kasih Anzani. Untuk soal yang pertama, uraikan konsep hak-hak konsumen apa sajakah yang sering dilanggar tersebut. Yang pertama, hak konsumen yang dilanggar pada kasus SPBU curang dengan mengakali fuel meter dari samping adalah hak untuk mendapatkan informasi. Konsumen dicurangi dengan memanipulasi fuel meter yang seolah-olah rusak oleh petugas SPBU. Pada kenyataannya, petugas SPBU ingin mengambil keuntungan dengan mengurangi takaran bensin. Saya kembalikan ke Anzani. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Tati. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Faris. Kepada Faris, dipersilahkan. Baik, terima kasih Anjani. Selanjutnya, jika Anda sebagai konsumen, tindakan apakah yang akan Anda lakukan jika Anda merasakan hak Anda dilanggar? Jika saya sebagai konsumen dan merasa hak saya dilanggar, hingga terdapat penyimpangan yang merugikan saya akan menuntut kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen untuk berhak didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompetensi sampai yang ganti rugi. Baik, saya kembalikan kepada Anzani.
Baik, terima kasih atas penjelasan dari Faris. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raina. Kepada Raina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anjani. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara otomatis membatasi aktivitas produsen? Jelaskan. Ya, akan membatasi kegiatan aktivitas produsen jika aktivitas yang dilakukan produsen berlebihan sehingga dapat merugikan hak-hak konsumen. Karena perlindungan konsumen adalah hak yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual-beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Raina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurinda. Kepada Nurinda dipersilahkan. Baik, terima kasih Anzani. Yang berikutnya yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dilanggar dengan fenomena sosial tersebut. Sebelumnya di sini ada sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh konsumen di Indonesia. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, lalu hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Lalu yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Lalu yang berikutnya itu ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu yang berikutnya, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Lalu yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam keterangan peraturan undang-undang lainnya. Dalam kasus kecurangan SPBU ini, hak konsumen yang dilanggar adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Dengan kecurangan atau ketidakjujuran petugas SPBU tersebut, maka konsumen merasa dirugikan atas barang yang diperoleh tidak sesuai dengan nominal yang dikeluarkan. Saya kembalikan kepada Anzani. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Nurinda. Selanjutnya, menurut Anda bagaimana langkah penyelesaian kasus pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut? Uraikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kasus kecurangan pengisian bahan bakar di SPBU sudah sering terjadi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Nurinda, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999, pihak SPBU wajib memberikan ganti rugi berupa uang tunai atau sejumlah bahan bakar yang sudah dikurangi oleh oknum karyawan. Kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak berwajib, sehingga para oknum dinyatakan bersalah dengan terjerat pasal berlapis tentang dengan hukuman selama 6-8 tahun penjara. Next. Pertanyaan selanjutnya, konsumen tidak bisa hanya mengandalkan kepedulian pihak lain untuk menjaga hak-haknya, tetapi harus menjaga sendiri. Untuk itu, pengetahuan apakah yang harus dimiliki oleh para konsumen? Menurut kelompok kami, inilah pengetahuan yang harus diketahui konsumen untuk menghindari tindak kecurangan pengisian bahan bakar di SPBU.
Seperti yang pertama, memastikan meteran dimulai dari 0, selanjutnya mengawasi laju angka pada meteran, mengenali kapasitas tangki kendaraannya agar bisa memastikan berapa kapasitas yang harus diisi, meminta struk bukti pengisian bahan bakar, dan yang terakhir, jika terindikasi adanya tindak kecurangan, maka konsumen segera menghubungi call center 1500 03 kali. Kami harap kasus kecurangan ini tidak terjadi lagi di Indonesia karena konsumen perlu dilindungi dan perlindungannya sudah diatur di dalam undang-undang di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.